Nah, disinilah kita masuk. Kita bisa menjual prompt berkualitas yang kita buat untuk ChatGPT, Midjourney, DALL-E, atau Stable Diffusion. Marketplace jual beli prompt AI yang saat ini sedang ramai adalah promptbase.com. Prompt yang dijual harganya bisa kisaran 2-4 dolar. Prompt Midjourney di sini dijual dengan harga hampir 5 dolar dan cuma terdiri dari 33 kata. Yang dipajang di sini adalah sampel image yang bisa dihasilkan oleh promptnya. Lalu ini adalah contoh GPT prompt untuk generate naskah video TikTok tanpa wajah. Di sebelah sini kita bisa lihat output sampel naskahnya termasuk keterangan visualnya. Jadi cuma prompt AI kira-kira sepanjang ini bisa dijual sekitar 3 dolar. Kalau ada 100 orang yang beli, berarti bisa dapat 300 dolar atau sekitar 4.200.000 rupiah hanya dari satu prompt. Kalau jualan 10 prompt berarti bisa lumayan juga ya, tentunya kalau memang laku. Konsepnya simple, tapi supaya orang-orang tertarik untuk beli prompt yang kita jual, kita harus tahu cara desain prompt yang bagus. Jadi ya tentunya kita harus paham cara menggunakan AI tool seperti ChatGPT, Midjourney, atau Stable Diffusion. Prompt yang kita jual harus bisa dimodifikasi dengan mudah oleh pembeli. Contoh di sini adalah prompt untuk generate karakter komik dengan gaya noir di Stable Diffusion. Kalau karakter name-nya saya ganti jadi Joker, hasilnya seperti ini. Kalau saya ganti jadi Batman, hasilnya jadi seperti ini. Dan saya juga bisa ganti jadi Spider-Man atau karakter-karakter komik lainnya. Hanya dari satu prompt, tapi bisa digunakan berkali-kali. Sayangnya platform pembayaran yang digunakan oleh Promptbase adalah Stripe. Untuk orang Indonesia, saat ini harus dapat undangan dulu kalau mau bikin akun Stripe. Tapi jangan khawatir karena masih ada beberapa marketplace lain di mana kita bisa jual prompt. Salah satunya di Etsy.com. Cuma kalau di Etsy kita harus jual promptnya dalam bentuk bundle atau paket. Bisa kita lihat di sini ada berbagai paket prompt yang dijual. Contohnya di sini adalah paket 180 prompt Midjourney untuk bikin desain kaos keren. Lalu ada juga paket 700 prompt ChatGPT yang memudahkan penulisan e-book. Etsy itu adalah marketplace seperti Topet atau Shopee dari Amerika. Tapi marketplace-nya itu lebih fokus untuk jual barang-barang vintage, barang seni, dan juga kerajinan tangan. Tapi kalau sekarang udah lebih banyak juga yang jual produk digital. Terus untuk opsi pembayarannya juga ada banyak, termasuk PayPal. Selain Etsy, kita juga bisa jual AI prompt di Fiverr.com. Kalau di Fiverr, yang kita jual adalah custom prompt sesuai permintaan klien. Harga jualnya juga lebih tinggi daripada di Promptbase. Untuk opsi pembayaran di Fiverr bisa lewat PayPal atau Payoneer. Tutorial untuk bikin akun PayPal bisa teman-teman cari di YouTube. Saya sendiri pernah lihat seller-seller di Shopee ada yang jualan prompt, tapi menurut saya pasarnya kalau di Indonesia itu masih kurang rame. Tapi teman-teman jangan khawatir karena saya masih ada metode-metode lain untuk cari duit pakai AI, termasuk buat teman-teman yang lebih memilih rupiah ketimbang dolar. By the way, ada satu marketplace lagi untuk jualan prompt yaitu promptsy.io. Pada dasarnya sama dengan Promptbase, tapi kalau di sini promptnya harus berupa NFT dan transaksinya menggunakan kripto. Jadi agak ribet kalau buat orang yang nggak ngerti NFT dan kripto. Saya sendiri pernah bikin tutorial dasar penggunaan beberapa AI tools, dan di YouTube pun juga ada segudang tutorial lainnya. Buat teman-teman yang nggak mau jual prompt, teman-teman bisa coba metode kedua. Dan metode kedua ini juga bisa dilakukan di Indonesia. AI tools yang diperlukan di sini adalah AI text to image, seperti Midjourney, DALL-E, atau Stable Diffusion. Nah, buat yang belum ada budget untuk langganan Midjourney, teman-teman bisa pakai playgroundai.com karena di sini kita bisa generate 1000 image per hari secara gratis. Salah satu produk digital yang gampang dibuat tapi laku keras di pasaran adalah printables. Dan dengan bantuan AI, kita bisa lebih mudah lagi bikinnya. Printables adalah desain grafis atau teks yang bisa di-print dan umumnya dijual dalam bentuk file PDF. Nanti yang bakal ngeprint desainnya itu adalah pembelinya sendiri. Dan enaknya kalau produk digital itu cukup sekali bikin tapi bisa dijual berkali-kali. Ini adalah gambar mewarnai untuk anak yang saya buat pakai Midjourney yang akan saya jadikan printables. Pertama saya akan perbesar dulu image-nya dengan menggunakan upscale.media. Soalnya kalau enggak nanti pas di-print hasilnya bakal jelek. Saya akan set ke 4 kali dan saya akan nyalakan opsi ini supaya hasilnya lebih bagus. Setelah beres, saya akan download hasilnya. Karena nantinya printables itu akan di-print sama pembeli, jadi saya harus rubah dulu image-nya menjadi 300 dpi, supaya pas di-print itu hasilnya lebih tajam. Bisa dilakukan dengan mudah pakai Photoshop, tapi kalau buat yang belum punya, teman-teman bisa cari online DPI converter di Google. Saya akan pilih yang ini, lalu upload image yang telah di-upscale tadi. Pilih 300 dan tunggu prosesnya. Setelah beres, tinggal download aja. Langkah selanjutnya adalah membuat file PDF printable-nya. Saya akan menggunakan Canva dan di sini saya akan bikin dokumen A4. Saya akan upload image yang sudah di-convert tadi ke 300 dpi, terus tinggal dimasukin aja ke sini. Nah, saya akan atur-atur ukurannya supaya pas, dan terakhir tinggal download aja ke format PDF print. Saya akan menyalakan dua opsi ini, terus tinggal klik tombol download.
Untuk menjual file printables bisa lewat Shopee, dan kita bisa lihat di sini ada beberapa seller yang sudah menjual printables untuk anak. Tentunya teman-teman juga bisa cek di marketplace lain seperti Topet, atau mungkin juga di TikTok Shop. Tapi kalau mau lebih cuan, kita bisa jualan printablesnya di Etsy, karena pembelinya lebih banyak. Kita bisa jual printables gambar anak, atau printable art seperti ini, karena bisa dibuat juga pakai AI. Oke, kita lanjut ke metode ketiga. Di metode ini kita bisa menjual image, digital art, atau ilustrasi yang digenerate oleh AI di situs-situs stok foto. Dan saya menemukan 3 situs stok foto yang mau menerima image yang digenerate oleh AI. Situs pertama adalah Adobe Stock, URL-nya adalah stock.adobe.com. Image yang akan dijual harus unik, memiliki nilai, dan berkualitas tinggi. Di sini kita bisa lihat keyword populer serta kategori image-nya, dan saya menyarankan untuk lihat-lihat dulu agar tahu apa yang laku dijual sambil cari inspirasi. Kalau udah siap jualan, teman-teman bisa bikin akun kontributor secara gratis. Saat generate image untuk dijual di Adobe Stock, pastikan jangan ambil prompt dari orang lain dan jangan generate image yang mirip karya orang lain, apalagi karya seniman terkenal. Jangan juga menampilkan wajah orang terkenal atau brand terkenal. Agar bisa diterima oleh situs stok foto, resolusi image-nya harus diperbesar dulu. Salah satu image upscaler yang bagus adalah Topaz Lab, tapi ini berbayar. Kalau belum ada budget, bisa masuk ke upscale.media, sama seperti tadi saat saya memperbesar image untuk printable. Sekarang resolusinya sudah lebih besar dan siap untuk disubmit ke Adobe Stock. Untuk pembayaran di Adobe Stock sama juga kayak Fiverr, bisa pakai PayPal atau Payoneer. Situs kedua yang menerima AI generated image adalah dreamstime.com. Dan yang ketiga adalah freepik.com. Cara kerja keduanya kurang lebih sama dengan Adobe Stock, tapi kalau di Dreamstime, kita nggak boleh generate image pakai AI yang ada penampakan wajah yang realistik. Yang diperbolehkan itu cuma ilustrasi dan clip art. Sedangkan untuk Freepik, kita harus menandai image-nya sebagai AI generated image. Ini agar bisa dibedakan oleh pembeli. Untuk pembayaran, keduanya menerima PayPal. Metode keempat bisa dilakukan juga di Indonesia. Dan nggak sebatas jual image doang, tapi ada beberapa pilihan lain, karena di sini kita menjual jasa sebagai freelancer. Nah, pengerjaannya tentunya dibantu AI supaya lebih cepat beres dan lebih mudah. Saya akan mulai dulu dengan Fiverr karena pengunjungnya ramai banget. Salah satu jasa yang bisa kita tawarkan adalah penulisan konten yang pengerjaannya bisa dibantu oleh ChatGPT. Di Fiverr sudah ada kategori khusus, yaitu AI Services, dan ini terdiri dari beberapa subkategori. Yang pengerjaannya cukup mudah adalah subkategori AI Artist. Di kategori ini kita bisa jual jasa custom image yang di-generate oleh AI. Untuk yang mahir pakai ChatGPT, bisa juga pilih subkategori ini, dan bisa jual jasa-jasa yang berhubungan dengan ChatGPT. Situs lain di mana kita bisa melakukan freelancing adalah peopleperhour.com. Di sini kita bisa jual jasa penulisan yang pekerjaannya bisa dibantu oleh ChatGPT. Situs freelance lainnya adalah Upwork, di mana kita bisa juga tawarkan jasa penulisan. Sedangkan untuk Indonesia ada freelancer.co.id, 1000.com, lalu ada Facebook ID, dan juga project.co.id. Saat kita menjual jasa di situs-situs freelancer, klien yang menyewa kita itu tidak berharap atau tidak memiliki ekspektasi kalau pengerjaannya bakal dibantu oleh AI. Nah, yang mereka pingin itu adalah hasil kerja yang unik dan juga berkualitas. Jadi kalau lagi kerjain jasa penulisan, pastikan tulisannya itu jangan yang generik dan kurang bernilai. Kecuali kalau kliennya memang menyewa jasa yang ada di bawah kategori AI Services di Fiverr. Selain kategori ini, termasuk juga di situs freelancer lain, kita nggak bisa 100% pakai AI. Tapi kita tetap bisa minta ChatGPT untuk nulisin beberapa variasi judul menarik. Kita juga bisa minta informasi tertentu ke ChatGPT, atau minta ditulisin draft pertama dari artikel yang sedang kita kerjakan. Lalu kita baca dulu dan edit lagi secara manual supaya tulisannya lebih bagus. Sebelum dikirim ke klien, cek dulu tulisannya dengan menggunakan AI Content Detector. Dan pastikan tidak terdeteksi bahwa artikelnya ditulis oleh AI. Setelah itu cek lagi dengan Plagiarism Checker untuk memastikan kontennya benar-benar unik. Teman-teman bisa cari AI Content Detector serta Plagiarism Checker di Google. Lalu untuk metode kelima, ini mirip dengan metode kedua, tapi dengan sedikit perbedaan. Jadi produk yang kita jual itu bukan berupa digital, tapi berupa produk fisik. Bisa berupa pakaian, aksesoris, dekorasi, dan peralatan minum. Tapi teman-teman nggak perlu repot-repot cetak dan ngeluarin biaya untuk produksi. Bahkan tanpa modal pun jadi, karena kalian bisa menggunakan jasa print on demand. Jadi kita tinggal upload desainnya, nanti kalau misalkan ada yang beli, urusannya langsung diserahkan kepada pihak ketiga, yaitu pihak yang menyediakan jasa print on demand. Mereka akan menangani transaksi, produksi, dan juga pengiriman. Dan kita tinggal menerima profitnya dan melayani customer. Beberapa jasa print on demand yang terkenal adalah printful.com dan printify.com.
Terus ada redbubble.com yang menawarkan banyak sekali jenis produk yang bisa dicetak. Selain itu juga ada yang milik Amazon, yaitu Merch on Demand. Kalau untuk Indonesia ada tis.co.id, Shiptaloka.com, dan ini dua-duanya mirip Printful dan Printify. Saya sangat menyarankan untuk pakai Midjourney kalau hasilnya itu pingin benar-benar bagus. Ini contoh desain kaos yang pernah saya bikin pakai Midjourney. Saat bikin print design, ukuran image-nya harus diperbesar dengan resolusi 300 dpi. Ini mirip dengan cara bikin printables tadi. Nah, tapi background-nya itu harus transparan. Jadi ada sedikit kerjaan tambahan yang harus kita lakukan di Photoshop atau di Canva. Di Canva itu ada fitur untuk save ke format PNG dengan background transparan. Cuma kita harus upgrade dulu ke Pro. Kalau mau coba trial gratis Canva Pro selama 30 hari, linknya ada di deskripsi. Alternatifnya, teman-teman bisa remove background-nya pakai iris.bg. Lalu gunakan upscale.media untuk memperbesar ukurannya. Lalu gunakan online DPI converter agar image-nya bisa menjadi 300 dpi. Sedangkan untuk lapak jualannya bisa melalui marketplace, lewat situs sendiri, atau melalui sosial media seperti TikTok. Jadi balik lagi ke sosial media. Tapi kalau nggak mau ya tinggal jualan aja di marketplace. Untuk marketplace Indonesia bisa di Topet, Blibli, Shopee, dan lain-lain. Untuk pasar luar negeri bisa jualan di Etsy. Besar kecilnya penghasilan yang bisa kalian raih akan bergantung dengan usaha yang kalian lakukan. Tiap orang bisa berbeda-beda hasilnya. Semua metode yang saya sampaikan di sini itu bukan program atau iming-iming cepat kaya. Kalau mau sukses ya perlu usaha dan membutuhkan waktu. Tools AI itu hanya membantu dan memudahkan kita saat membuat produk atau mengerjakan pesanan jasa. Sementara yang namanya usaha itu ada aspek-aspek lainnya, termasuk marketing, manajemen, branding, customer support, dan lain-lain. Jadi bukan sekedar hanya membuat produk dan memasangnya di marketplace. Saya sendiri pas dulu baru mulai juga sama, belajar dulu, dan sampai sekarang pun juga masih terus belajar. Nah, kalau saya mulainya itu sebagai freelancer, tapi bukan di Fiverr, karena saat itu Fiverr itu belum ramai atau belum ada ya. Saya juga nggak terlalu ingat, yang pasti saya memulai di tempat lain. Nah, pas zaman dulu itu belum ada AI, informasi dan tutorial pun juga belum sebanyak sekarang. Jadi bisa dibilang kondisinya itu lebih sulit. Tapi kalau ada kemauan, di situ bakal ada jalan. Cuma kalau sekarang saya udah nggak freelancing lagi karena saya udah punya usaha sendiri, dan waktu luang saya gunakan untuk jadi YouTuber. Nah, kedepannya saya juga ada rencana untuk bikin video-video tentang cara cari uang di internet dan juga digital marketing, jadi nggak cuma sekedar tips YouTube. Kalau teman-teman setuju kasih tahu saya di komen ya. By the way, buat teman-teman yang ingin lebih tahu soal penggunaan AI, bisa lanjutin nonton dengan masuk ke playlist ini.